warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Nurunisa. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Adapun manajer dalam kegiatan manajemen terbagi dari 5 pembahasan. Yang pertama, manajer menurut para ahli. Yang kedua, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Yang ketiga, managerial skill. Yang keempat, cara meningkatkan managerial skill. Dan yang terakhir, tingkatan manajemen. Adapun manajemen menurut para ahli, di sini hanya disebutkan 2 saja. Yang pertama dari Peter Drucker, bahwasanya manajer itu adalah yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pekerjaan orang lain dalam sebuah organisasi. Sedangkan dalam buku The Principle of Management, Kimball and Kimball adalah seseorang yang mempunyai tugas dalam mengatur perusahaan dalam segi pembiayaan, penyediaan, dan pengaturan peralatan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Adapun perbedaan di antara manajer dan pemimpin, yang pertama mengelola sumber daya, sedangkan pemimpin memengaruhi orang. Dan kedua, perencanaan berdasarkan usaha, sedangkan pemimpin perencanaan berdasarkan visi. Dan yang ketiga, daya pengaruh mengendalikan position power. Yang dinamakan position power adalah yang memiliki kendali sumber daya, finansial, dan fasilitas. Sedangkan pemimpin daya pengaruh mengendalikan personal power. Personal power adalah kekuatan pribadi. Yang keempat, bawahan dikendalikan, sedangkan pemimpin hanya mengelola sendiri. Yang kelima, menjaga atau meningkatkan yang ada dengan baik, sedangkan pemimpin berusaha melakukan peningkatan dan pengembangan. Yang keenam, berkaitan dengan tugas yang jangkanya pendek dan operasional, sedangkan pemimpin berkaitan dengan tugas yang berjangka panjang dan strategis. Selanjutnya, managerial skill. Adapun managerial pertama yaitu keahlian teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan yang dimiliki oleh manajer dalam melakukan tugas-tugas khusus di lapangan. Dan yang kedua, keahlian dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi, bagi seorang mengintegrasikan ide dan perspektif yang kompleks untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ahli dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga, keahlian konseptual. Maksud dari keahlian konseptual adalah kemampuan seorang manajer dalam memahami. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Jadi, seorang manajer harus ahli dalam mengambil keputusannya. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Jadi, harus pandai dalam mengelola waktu bagi seorang manajer. Selanjutnya, cara meningkatkan managerial skill. Adapun cara-cara meningkatkan managerial skill yaitu 1. Meningkatkan kemampuan belajar, kedua, berlatih, ketiga, mencari mentor atau pembimbing, keempat, berkolaborasi dengan rekan kerja, dan yang kelima, evaluasi kinerja. Adapun pengertian yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar, yaitu seorang manajer harus mampu dalam mencari informasi terbaru tentang industri dan bisnisnya, serta memperluas pengetahuannya. Dan yang kedua, berlatih. Seorang manajer harus mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajarinya kepada para timnya. Dan yang ketiga, mencari mentor atau pembimbing. Maksudnya adalah mentor yang bisa memberi wawasan, nasihat, dan strategi efektif dalam menghadapi tantangan. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan kerja. Maksudnya adalah bekerja dalam sebuah tim proyek atau grup kerja untuk mendapatkan perspektif dan ide-ide baru. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Adapun evaluasi kinerja yaitu proses penilaian dan peninjauan secara berkala terhadap kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan atau tempat kerja. Dan
Selanjutnya, tingkatan manajemen. Adapun tingkatan manajemen yang pertama yaitu top management, yang kedua middle management, yang ketiga first line management. Adapun yang dinamakan dengan top management yaitu tingkatan manajemen yang tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik perusahaan. Sedangkan middle management yaitu tingkatan manajemen yang tertengah dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab terhadap top management. Adapun contoh-contoh dari tingkatan manajemen yaitu yang pertama top manajemen, contohnya seperti COO, CFO, dan CEO. Yang kedua middle management, contohnya seperti manajer regional, manajer cabang, dan HDO. Sedangkan yang terakhir first line management, contohnya seperti supervisor dan kepala departemen. Sekian dari saya tentang penjelasan manajer dalam kegiatan manajemen. Saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.